Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita akan bahas soal ASI UTBK 2023. Nah, kita mulai dari soal yang pertama. Jumlah produksi guci dari sebuah pabrik gerabah selama 5 hari berturut-turut sebanyak 24, 27, 22, 25, 20. Sementara itu produksi pot pada hari yang sama adalah 13, 9 ya. Nah, ini potnya 11, 7, 9. Jika tren dari kedua produksi bersifat konstan, berapa banyak produksi guci dan pot pada hari ke-6? Nah, di sini ada 5 hari berturut-turut datanya. Nah, seharusnya ini kita gunakan regresi linier. Tetapi kalau kita gunakan regresi linier, ya ini minimal 1/4 jam kita ngitung soal nomor 1 ini. Jadi Pak Ali pikir untuk UTBK ini tidak pakai itu mungkin ya. Jadi tapi ada pendekatan lain yaitu rata-rata. Walaupun ini seharusnya pakai regresi linear ya. Kalau kita pakai rata-rata ya, maka untuk rata-rata pada guci ya, rata-rata dari guci ya kita jumlahkan aja 24, 27, 22, 25, 20 ini kita jumlahkan ya, hasilnya adalah 118 dibagi banyaknya data 5 yaitu 23,6 ya. Jadi kalau ini trennya konstan ya, guci ini diproduksi ya kira-kira 23 seperti itu ya. Sekali lagi harusnya regresi linear ini ya. Nah, kalau kita hitung rata-rata dari pot ya, rata-rata dari pot ya, ini kita jumlahkan semua 13 tambah 9 tambah 11 tambah 7 tambah 9, ini kita jumlahkan dapat 49. Kalau kita bagi 5 dapat 9,8. Nah, ini ada dua pilihan ya, di sini 23 yang paling mendekati 9,8 ya 13 ya. Jadi kita putuskan E adalah jawabannya ya. Jadi kita jawab yang E. Sekarang akan kita kerjakan nomor 2. Hasil perhitungan yang lebih besar dari 3,01 tambah 5/6 adalah tips untuk soal-soal seperti ini. Ya, ini kelihatannya sederhana tapi sangat membantu. Ya, setengah itu adalah 0,5. Ya, setengah itu 0,5, sepertiga 0,3333 dan seterusnya. Berapapun digit yang kita ambil ya 3 terus ya. Kemudian 1/4 0,25. Kalau ini sudah familiar ya, setengah, 1/4. 1/5 adalah 0,2. Mungkin belum familiar. Nah, ini waktunya dihafal ya. 1/5 itu 0,2, 1/6 adalah 0,1. Ya, habis itu 6 terus ya. Ini pembulatan 7 ini. Ya, sebenarnya 0,1 habis itu 6. Jadi ada angka 6, ada angka 6 gitu ya. Cuman ada satunya di sini. Oke. Kemudian 1/7, nah ini agak susah. Polanya ini agak panjang. 0,142857, 142857 terus 142857, jadi berulang. Ya, 1/7 itu. Kemudian 1/8 ini juga cukup mudah ya, 0,125, 1/9 juga mudah, 0,11111 dan seterusnya. Sampai kapanpun digit yang kita ambil ya. Jadi 0,1/3 dan 1/9 ini memiliki sifat yang hampir sama ya, dan 1/7 juga ya. Jadi tidak ada endingnya, tapi ada sebuah pola yang diikuti. Oke, kita mulai dari yang A, kita analisa ya. Oh, ini dulu jumlahnya berapa sih? Kita akan mencari yang lebih besar. Nah, 3,01 tambah 5/6, 5/6 ya. 1/6 ini adalah 0,166666. Kita ambil aja 1,6 gitu aja. Ya, kita bulatkan lebih kecil. Ya, kalau ini sudah lebih besar pasti dia kalau kita bulatkan lebih kecil itu adalah 3,81. Atau dibikin 1,67 juga enggak apa-apa. Ya. Nanti ada perbedaan pasti ya. Nah, kalau di sini 17 ya tinggal ngalikan dengan 5. Kalau kita ambil 0,16 ya, kalau dikalikan dengan 5 hasilnya adalah 0,8. Kalau ditambah 3 0,81. Oke ya. Seperti itu. Nah, kita lihat yang lain. Kita lihat yang A. Kita ingat sepertiga
adalah 0,33333 ini. Kalau dikalikan 2 akan menjadi 0,666666. Kita ambil 2 digitat ya. Kalau tambah 3,03 dapat 3,69. Ini lebih kecil ya daripada 3,81. Bukan itu berarti jawabannya. Ya, ini pembulatannya juga ke bawah. Ya. Oke. Kemudian yang B 3/4. 3/4 seperempat adalah 0,25. Kalau dikalikan 3 adalah 0,75. Nah, 3/4 ini sudah sangat familiar rasanya ya. Langsung saja Pak Ali tulis 0,75 di sini. Kemudian kalau ditambah 2,98 adalah 3,73. Ya, lihat di sini 3,81 tidak lebih besar, artinya lebih kecil. Bukan ini jawabannya. Kita lihat yang C. 1/5 adalah 0,2. Kalau dikalikan 4 jadi 0,8. 0,8 ditambah 0,282 ya, maka akan menghasilkan 3,62. Ini masih lebih kecil. Kita lihat yang D, 6/7. Ya, ingat 1/7 adalah 142857. Kita bulatkan aja ke bawah. Kita ambil 142 gitu aja. Kalau kita kalikan 6 ya, ini akan 0,852 ditambah 2,99 sudah dia lebih besar. Padahal pembulatannya ke bawah ya. Jadi jelas D ini adalah jawabannya. Kalau sudah ketemu D ya nggak perlu cari. Kalau mau ya 7 dikalikan 0,125 terus tambah 2,8 seperti itu. Ya. Oke, D adalah jawabannya. Sekarang nomor 3. Komposisi gula ya dan soda kue untuk membuat permen adalah 8 dibanding 2. Jika untuk membuat 10 bungkus permen ya dibutuhkan 240 gram gula, berat soda kue yang dibutuhkan untuk membuat 30 bungkus permen adalah ini kelihatannya agak susah dicerna, tetapi akan lebih mudah kalau sudah kita buat tabelnya. Tabelnya seperti ini. Lihat ya. Perbandingan permen dan gula adalah 8/2 ini. Ya, 8 dibanding 2. Ya. Sekarang untuk membuat 10 bungkus permen ya, 10 bungkus permen ini kebutuhannya adalah 240 gram ya. Nah, untuk 30 bungkus permen ini berapa? Kita lihat ini adalah berbanding lurus, maka 10 menjadi 3 ini adalah dikalikan 3 ya kan. 10 menjadi 3 dikalikan 3, karena ini dikalikan 3 di sini juga dikalikan 3. Ya, akhirnya gula yang dibutuhkan berapa? 720. Ini kalau gulanya. Yang ditanyakan adalah yang dibutuhkan apa di sini? Berat soda kue. Nah, kita perbandingan antara gula dan soda kue adalah 8/2. Artinya apa? 8 menjadi 2 itu dibagi 4. Nah, di sini juga sama, dibagi 4 hasilnya adalah 180. Jadi 180 ini ada sudah jawabannya ya. Jawabannya adalah yang E. Sekarang kita bahas nomor 4. Harga 4 bola ya dan 4 peluit adalah 400.000. Kita bisa langsung saja membuat persamaannya. 4 bola tambah 4 peluit adalah 400.000. Kalau masing-masing kita bagi 4, jadi bola tambah peluit adalah 100.000, atau peluit sama dengan 100.000 dikurangi bola dengan menggeser bola ke kanan ya, ke ruas kanan, plus menjadi minus. Sementara itu harga sebuah peluit dan satu buah botol air minum adalah 20.000. Kita juga bisa membuat persamaan seperti ini. Peluit tambah air minum adalah 20.000. Jika diketahui harga satu botol air minum lebih mahal daripada harga peluit, ya kita bisa bikin persamaan seperti ini, pertidaksamaan lebih tepatnya ya, seperti ini. Maka pernyataan yang paling sesuai dengan pernyataan tersebut adalah kita kembangkan yang biru ini. Ya, P tambah A 20.000 artinya ya P itu pasti kurang dari 20.000, A juga kurang dari 20.000 ya. Kalau yang ditambah aja jadi 20.000 ya. Nah, wajar kan? Pasti kurang. Nah, ini bisa kita akan substitusikan ya. Kita punya P adalah 100 dikurangi B, 100.000 dikurangi B.
Ya, maka P ini kita ganti dengan 100.000 dikurangi B, ya. Maka kita dapatkan nilai B-nya adalah lebih besar dari 80.000. Ya, pindah ruas ke kanan ya menjadi minus, terus kalikan minus ini tandanya dibalik. Ya, seperti itu ya. Atau 100 dikurangi 80 kan kurang dari 20.000. Pasti B-nya lebih besar dari 80.000. Ya, secara matematis boleh dipindah-pindah ya. 20.000-nya dipindah ke kiri atau 100.000-nya pindah ke kanan jadi minus ya, terus masing-masing dikalikan minus akan menjadi plus tetapi tandanya dibalik. Seperti itu ya. Oke. Nah, kesimpulannya apa? Harga bola lebih mahal daripada peluit dan lebih mahal daripada air ya. Jadi kesimpulan yang benar adalah yang C, harga bola lebih mahal daripada harga air minum. Ya, selain air minum juga lebih mahal daripada peluit ya, tapi ini aja sudah betul untuk yang C itu. Oke, nomor 4 jawabannya yang C. Nomor 5, 3 orang sopir kendaraan umum membandingkan penghasilan mereka. Ya, sopir A ya mengangkut 11 penumpang per hari dengan tarif 10.000. Ya, sopir B menerima gaji harian sebesar 120.000 dan sopir C mendapat gaji sebesar 785.000 per minggu. 1 minggu 7 hari, ya kan? Jika mereka bekerja 7 hari per minggu, manakah pernyataan yang paling tepat? Maka kita akan cari pendapatan per hari masing-masing. Ya, mari kita hitung gaji per hari. Untuk yang A jelas, karena dia itu mengangkut 11 penumpang dengan masing-masing harganya 10.000, tinggal ngalikan saja 11 kali 10.000 adalah 110.000. Ya, kalau yang B memang menerima gaji harian, N-nya kurang di sini ya. Gaji harian sebesar 120.000, langsung 120.000. Dan yang C ini dapatkan 785 per minggu, artinya tinggal bagi 7. Ya, per harinya adalah 112.124. Nah, dari sini jelas ya, kita sudah bisa mengambil kesimpulan yang paling kecil gajinya yang A ya 110.000. Kemudian gaji yang C dan yang paling besar adalah gaji yang B. Ya, jadi A lebih kecil dari C, lebih kecil dari B, maka jawaban yang benar adalah yang E. Gaji sopir B lebih tinggi daripada gaji sopir C. Ya, jelas ya. Dan lebih tinggi dari A juga, tapi ini aja sudah menjadi jawaban benar. Oke, itu adalah nomor 5. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya untuk soal nomor 6 sampai 10.